Perkenalkan, saya Burhanuddin Saleh, CGP dari Angkatan 6 dari SD Negeri 42 Birani. Sekali ini saya akan berperan sebagai pengamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Yunita, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 3 Pangkep dan berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris, CGP Angkatan 6 dari SDN 5 Padang Tengah Laut, berperan sebagai coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Bu Andi ya? Sehat, Iya. alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai teknik coaching, ada beberapa kompetensi inti dalam coaching sebentar, Bu Andi ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, bagaimana memberikan kehadiran penuh terhadap seorang coaching, itu yang harus. Kemudian kedua adalah mendengarkan aktif, ya, mendengar aktif dengan rasa, ya, sehingga terjalin rasa antara seorang coach dengan coachee. Kemudian ketiga adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan muncul bisa menggali potensi-potensi dari seorang coachee. Oke, siap Bu Andi ya? Siap, Pak. Oke, silakan Bu Andi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Haris. Waalaikumsalam, Bu Andi. Baik, Pak Haji Haris ya. Pada hari ini bagaimana Pak kabarnya, Pak Haji? Alhamdulillah baik, Bu Andi. Ya, ini Pak Haji datang ke sini, mungkin ada keperluan ya yang mau dibincangkan atau ada yang mau disampaikan, Pak Haji, pada kesempatan hari ini. Iya, betul Bu Andi. Saya lagi bingung Bu Andi. Ya. Di sekolah tadi saat penilaian harian, Ya. menurut saya itu hanya 50% yang memenuhi target KKN. 50%-nya itu harus saya remedial, Bu Andi. Seperti itu. Oh, begitu Jadi Pak Haji mungkin ya. Saya bisa diberikan solusi dari permasalahan saya. Oh iya, baik Pak Haji ya. Tadi Pak Haji bilang siswanya ada 50% ya yang remedial di sekolah. Dari masalah tadi di sekolahnya Pak Haji itu, kira-kira Pak Haji ingin seperti apa ya? Dengan melihat kondisi seperti tadi bahwa 50% ini siswanya tidak lulus atau remedial. Tujuannya Pak Haji ini ke depannya bagaimana ya kira-kira? Betul Bang. Jadi yang saya harapkan itu dari murid saya adalah saya ingin murid saya itu bisa sampai mencapai 70% yang tidak remedial. Ya. Seperti itu Bang. Ya Pak Haji ya. Kalau Pak Haji ingin seperti itu tujuannya, kira-kira dari kejadian tadi ada hal-hal yang menyebabkan seperti itu dari murid-muridnya Pak Haji sendiri. Adakah hal-hal yang Pak Haji lihat atau perhatikan dari kelakuan atau tingkah laku siswa muridnya Pak Haji tadi sehingga membuat mereka itu jadi remedial hampir 50%? Iya Bandi, kalau saya melihat Bandi, kira-kira yang membuat murid saya itu 50% yang remedial, karena saya melihat akhir-akhir ini ya, bulan terakhir ini, 1 bulan terakhir ini Bandi, di sekolah itu ramai sekali anak-anak bermain kato-kato. Itu permainan yang sekarang disukai anak-anak, yang mungkin dari permainan ini sehingga anak kita ini sudah mulai malas belajar. Seperti itu Bandi. Iya, iya. Terus kira-kira ada hal lain ya kira-kira selain dari yang viral itu? Yang viral ini kan hanya permainan sementara mungkin Pak Haji ya. Atau ada hal-hal yang lain yang menyebabkan seperti itu tadi? Yang remedialnya hampir 50%. Betul ya Bandi. Jadi mungkin diantaranya juga dari pembelajaran saya Bandi yang mungkin saya itu kurang memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya dilakukan mungkin ada anaknya merasa bosan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan Bandi. Oh begitu ya Pak Haji ya.
Jika seperti itu, kira-kira bagaimana rencananya Pak Haji agar hal-hal seperti ini yang 50% siswanya tidak lulus atau remedial ini, bagaimana rencana Pak Haji ke depannya agar hal-hal yang seperti tadi itu tidak terjadi lagi? Bagaimana rencananya Pak Haji? Kemungkinan saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik itu. Salah satunya saya harus bisa membuat PowerPoint sehingga anak-anak itu lebih cepat paham. Kemudian saya juga akan berusaha menasihati anak-anak bahwa bermain itu ya penting, tetapi belajarnya jangan dilupakan. Seperti itu, Pak. Pak Haji ya. Berarti Pak Haji akan melakukan perubahan-perubahan ya Pak Haji ya, dari hal-hal yang Pak Haji tadi katakan. Selanjutnya dari hal-hal tadi yang Pak Haji akan lakukan, kira-kira rencana ke depannya bagaimana Pak Haji? Bagaimana tanggung jawab Pak Haji dalam melaksanakan apa yang Pak Haji akan rencana lakukan tadi? Iya, betul Bang. Begini Bang, mungkin saya akan lebih memahami lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Bang. Jadi saya akan mengetahui bagaimana kesiapan siswa, minatnya siswa, sehingga pembelajaran saya itu akan lebih menarik dan anak-anak termotivasi lagi untuk belajar. Jadi kalau seperti itu Pak Haji ya, kira-kira jika rencana Pak Haji akan dilaksanakan nanti, siapa yang akan mendukung Pak Haji di sekolah, siapa yang akan membantu Pak Haji di sekolah nantinya agar rencana Pak Haji itu bisa terlaksana secara maksimal. Oh iya ya. Oh jadi begini Bandi, kebetulan di sekolah saya itu ada guru senior, lebih hebat dari saya mungkin ya. Jadi dia itu agak paham dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin saya akan bertemu dengan teman saya ini dan minta petunjuk bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang benar, yang baik. Luar biasa ya Pak Haji ya. Baik Pak Haji, luar biasa rencananya Pak Haji ini. Selanjutnya jika Pak Haji sudah berkolaborasi, sudah punya rencana semua itu, setelah sesi kita ini kapan ya kira-kira Pak Haji bisa laksanakan menerapkan apa yang Pak Haji sampaikan tadi? Ya insya Allah Bu Andi secepatnya. Kalau bisa mungkin besok saya akan bertemu dengan teman saya ini, belajar lagi bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa Pak Haji ya. Jadi Pak Haji nanti akan melaksanakan semua yang Pak Haji rencanakan tadi, semua yang Pak Haji katakan tadi akan dilaksanakan. Yakin ya Pak Haji ya akan melaksanakan hal-hal tadi ya Pak Haji? Bisa lah yakin Bu Andi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji harapkan, apa yang Pak Haji cita-citakan untuk murid-muridnya Pak Haji, insya Allah akan terwujud. Kita berdoa sama-sama Pak Haji ya. Baik Pak Haji, kira-kira masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup Bu Andi. Ya, alhamdulillah baik ya Pak Haji ya. Saya kira cukup kita coaching pada hari ini. Kira-kira Pak Haji bagaimana perasaannya setelah kita coaching beberapa saat ini? Ya, alhamdulillah yang tentunya saya merasa dengan nilai siswa saya dan dengan coaching kita pada hari ini Bu Andi, saya bisa lebih baik lagi dan perasaan saya menjadi lega. Alhamdulillah Pak Haji ya. Terima kasih juga Pak Haji ya. Baik, saya kira cukup sekian Pak Haji ya. Jika nanti ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan, boleh kita sampaikan lagi. Nanti kita ketemu lagi bagaimana perkembangan dari hasil coaching kita pada hari ini ya Pak Haji ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Andi ya. Teknik coaching yang luar biasa. Saya lihat sudah dilakukan. Tadi tentang kompetensi coaching, tentang bagaimana kehadiran penuh, present yang sudah Ibu Andi lakukan, saya lihat maksimal sekali ya. Betul-betul bagaimana Bu Andi bisa hadir penuh
dalam mendengarkan tentang cerita dari coaching tersebut. Kemudian kedua, tentang bagaimana mendengarkan aktif. Wah, itu juga saya lihat Ibu Andi Yunita lebih banyak mendengar ya daripada berkomentar. Itu memang seharusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot juga. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada coach itu betul-betul bagaimana coach bisa menceritakan pengalamannya, masalah yang dia hadapi, kemudian dia bisa mengeluarkan potensi yang dia miliki. Luar biasa Bu Andi. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Bos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Bur, kita akan melaksanakan teknik coaching. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di teknik coaching ini Pak Burhan, yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi Pak Burhan harus mendengarkan secara penuh dari coach supaya coachnya dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif ya. Kemudian Pak Burhan sebagai coach akan menjadi mengajukan pertanyaan berbobot dan mengalir ya, cair. Kita menggunakan teknik alur tirta. Bagaimana, sudah mengerti Pak Burhan? Iya. Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum Bu Andi Yunita. Waalaikumsalam Pak Bos. Apa kabarnya nih Bu Andi? Alhamdulillah. Iya. Tadi Bu Andi nelpon ya, katanya mau ketemu begitu dengan saya. Ada apa nih Bu Andi? Tujuan coaching kita kali ini apa nih? Apa yang akan kita bahas? Apa yang ingin Bu Andi ceritakan? Begini Pak Bor ya, di sekolah itu saya kan di SMK Pak Bor ya. Kita tahu kalau SMK itu sudah dewasa ya, anak-anak kita, siswa saya sudah dewasa, murid-murid saya itu sudah dewasa. Ini sudah masuk semester dan mereka hampir berapa persen itu tidak memenuhi syarat untuk ikut ujian semester karena pertama malas mengerjakan tugas, ya malas masuk kelasnya, malas belajar, pokoknya banyak hal-hal yang mereka tidak terpenuhi dalam belajarnya, sehingga pada saat nanti ujian, kita kan ujian itu ada kartu kontrol Pak Bu ya, jadi di kartu kontrolnya itu tidak terpenuhi setiap beberapa mata pelajaran, karena seperti itu ada beberapa tugasnya yang tidak terpenuhi, makanya gurunya tidak akan memberi tanda tangan atau password untuk masuk ujian seperti itu. Itu menjadi masalah. Kenapa? Kita kan nanti artinya kita nanti akan kerja 2 kali kalau seperti ini Pak Bro ya. Bagaimana kira-kira itu Pak Bro? Seperti itu ya Bu Andi masalahnya. Banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas seperti itu ya. Nah, kira-kira di akhir percakapan ini kira-kira apa yang ingin Bu Andi capai? Kalau saya yang jelasnya pasti mau bahwa semua murid saya itu bisa ikut ujian, ikut semester. Ya, mereka harus ikut ujian semester semua tanpa ada kendala, tanpa ada halangan. Ya, seperti itu Pak. Nah, kira-kira kesempatan apa yang sudah Bu Andi sekarang miliki untuk bagaimana melakukan itu semua terhadap anak-anak Bu Andi, siswa-siswanya? Kalau saya kesempatan pertama itu saya berikan ya mereka sekalipun telat waktunya menyetor tugas, ya tetap mereka harus menyetor ya, sekalipun terlambat ya diwajibkanlah harus menyetor tugasnya. Setiap ada gurunya, setiap ada di sekolah pasti dia harus menyetor setiap saat. Kita masih sebagai guru pasti masih menerima, sekalipun nanti nilainya ya pasti kurang lah dibanding teman-temannya yang tepat waktu. Oh iya, seperti itu ya Bu Andi. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Andi lakukan terhadap
masalah tersebut untuk menangani itu? Ya, yang pertama memanggil siswa itu sendiri, Mengambil siswa, memanggilnya, menghadap bahwa tugas ini yang belum selesai, ini yang harus diselesaikan pada saat ini. Jika siswanya yang tidak mau mendengar, nah, kita panggil orang tuanya. Panggil orang Seperti tua, itu, ya. iya. Itu sudah dilakukan. Jadi ada 2 hal ini yang kami lakukan untuk agar siswa ini bisa mengerjakan tugas-tugasnya yang terlambat seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kira-kira ada lagi tidak atau apa lagi yang bisa Bu Andi lakukan selain melakukan kegiatan tersebut di atas, selain memanggil orang tua? Kalau saya pikir Pak Surya, mungkin nanti seperti itu bisa ada jurnal yang diberikan ke siswa agar itu tugasnya tidak terlambat, bahwa minggu ini tugas sekian harus selesai. Jadi diperiksa per minggu atau paling tidak 2 minggu lah kita periksa lagi. Jadi jangan sampai pada saat mau semester baru saya periksa seperti itu. Mungkin seperti itu ya, agar itu bisa mengurangi tugas-tugasnya tidak selesai di tepat waktu. Oh iya. Nah, dari apa yang tadi Ibu Andi ceritakan, yang Bu Andi lakukan, kira-kira sudah di skala mana Bu Andi sudah melakukan terhadap siswanya? Dari skala 1 deh sampai 10, kira-kira di mana? Kalau saya ya baru sampai 7 mungkin Pak Nur ya. 7 ya, berarti masih bisa naik ya, 8, 9, 10 ya, seperti itu Bu Andi ya. ya. Iya. Nah, kira-kira kekuatan Ibu Andi untuk mencapai itu semua apa kira-kira? Yang kekuatan apa yang bisa Bu Andi Kalau lakukan? saya pertama itu Berikan. berkolaborasi dulu ya Oke, dengan wali kelasnya. berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan wali kelas, dengan teman-teman atau rekan-rekan sejawat di sekolah, Iya. ditambah dengan kedua orang tua dari siswa, agar mereka juga dapat membantu kita di rumahnya untuk memperhatikan anaknya agar tidak terbengkalai pada saat di rumah. Kita kan guru hanya di sekolah saja Pak Iya. Guru ya. Nah, seperti itu. Jadi kita berkolaborasi dengan guru, dengan sejawat, wali kelasnya terutama, dengan orang tuanya seperti itu. Iya. Nah, dalam berkolaborasi dengan orang tua ya misalnya, kira-kira ada tidak hambatan yang Ibu Andi temui Kalau ketika berkolaborasi dengan mereka? ya terkadang ada beberapa bagi yang orang tuanya kerja. Oh iya. Ya, Kerja. yang mereka tidak perhatikan anaknya karena fokus kerja. Seperti itu. Kalaupun atau ada anak yang orang tuanya sudah broken home ya, cerai begitu, Iya. tidak ada lagi yang memperhatikan ya. Inilah siswa-siswa mungkin yang hambatan yang kita hadapi. Sebelum-sebelumnya seperti itu Pak Burna, seterusnya juga mungkin seperti itu. Iya. Nah, dalam melakukan itu semua ya, hambatan-hambatan yang ada, kira-kira solusi yang bisa Bu Andi lakukan seperti apa? Kalau seperti itu untuk anak-anak yang kurang perhatian mungkin ya, kita lihat dulu latar belakangnya mereka, hal-hal apa yang bisa kami berikan sebagai guru agar kekurangan yang mereka miliki itu bisa kami fasilitasi di sekolah. Kalau umpamanya perhatian ya, mungkin kami bisa memberi perhatian lebih di sekolah bagi mereka yang memang membutuhkan perhatian seperti itu. Perhatian ya. Iya. Nah, kira-kira apa rencana selanjutnya yang bisa Bu Andi lakukan untuk menyelesaikan hal tersebut? Sama tadi ya Pak Guru ya, pertama memanggil siswa. Oke, manggil siswa. Jika siswanya sudah paham dan mengerti ya, alhamdulillah. Tapi jika masih tidak melaksanakan apa yang kita berikan ya, kita panggil orang tuanya, kita berdiskusi dengan orang tuanya, dengan guru wali kelasnya, dengan guru mata pelajarannya, bagaimana menyelesaikan si anak ini dalam hal pembelajaran. Saya kira mungkin seperti itu ya Pak Guru ya. Seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Andi mau lakukan atau berapa lama bisa menyelesaikan masalah itu? Ya, insya Allah setelah ini, sesi ini insya Allah saya bisa laksanakan secepatnya.
pada saat ini kan kami dalam proses semester, jadi Ya. mungkin tahun ajaran baru kita sudah bisa laksanakan dan bisa dilaksanakan paling tidak 1 bulan itu bisa kita lihat perubahan yang terjadi mungkin Pak Burian. Oh Insya iya, Allah. 1 bulan ya. Iya. Oke. Nah kira-kira apa komitmen Bu Andi terhadap rencana itu? Eh, Komitmennya ya harus continue ya, Oh iya, pelaksanaannya harus continue. continue, pelaksanaannya memang harus konsisten dan Oke. continue, itu saja pasti yang 2 hal ini yang harus kita laksanakan ya. Seperti itu mungkin Pak Bur ya. Iya, continue ya. Nah kira-kira dalam menyelesaikan itu tadi, kira-kira ada nggak orang-orang atau siapa yang bisa membantu Bu Andi dalam menyelesaikan masalah tersebut? Nah, kalau dilihat tadi yang saya ingin laksanakan itu yang membantu pasti pertama orang tuanya ya, Orang tua. yang kedua wali kelasnya di Wali sekolah kelasnya juga, dengan ya. guru-guru mata pelajaran, ditambah Oke. mungkin dengan anak teman-temannya yang bisa Teman-teman. membantu si anak yang memang kekurangan seperti itu. Jadi ada teman sejawat yang membantu dalam belajar. Oke, oke. Sampai di titik ini, kira-kira apa sih inti percakapan kita hari ini, Bu Andi? Ya, akhirnya saya menemukan bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa saya yang malas ya. Intinya mereka Iya, malas ya. malas ya. Baik dalam tugas, baik dalam pembelajaran seperti itu. Iya. Nah, saya kira apa yang Bu Andi sudah sampaikan ya. Kira-kira setelah teknik coaching ini, bagaimana perasaannya, Bu Andi? Setelah kita bercakap ini Pak Bur ya, kita coaching ini tadi, alhamdulillah kayaknya semua yang jadi masalah saya ini jadi tercerahkan, itu bisa terbuka semua apa solusi dari masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya nanti bisa laksanakan insya Allah Pak Bur ya, dari hasil percakapan kita ini ya, insya Allah saya akan terapkan ya. Dan semua sudah plong, alhamdulillah. Terima kasih Pak Bur. Oke, terima kasih juga Bu Andi sudah mau menceritakan apa yang masalah Bu Andi hadapi. Saya ingin Bu Andi kita ini lagi ya. Yang mudah-mudahan saya ingin mendengar deh selanjutnya Bu Andi bercerita lagi. Wah, siswa saya sudah seperti ini Pak Bu, mereka sudah ya dari tadi skalanya 70, sekarang sudah 90 minimal ya Bu Andi ya. Oke Bu Andi, sukses ya. Makasih, Oke, Pak Bur. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Pak Bur sudah melaksanakan tugasnya sebagai coach dan Bu Andi juga sebagai coach. Luar biasa, mantap sekali nih coachnya. Terima kasih Pak Ji. Luar biasa coachnya ya. Jadi setelah saya mengamati percakapan tadi, jadi sebagai coach Pak Bur tadi itu sudah melaksanakan teknik coaching dengan alur tirta. Jadi coachnya tadi itu sudah menanyakan tujuan yang dari pembicaraan ini, kemudian coachnya juga sudah menanyakan identifikasi ya, sudah mengidentifikasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bertindak sebagai pengamat, Pak Adi Haris sebagai coach dan Pak Burhanuddin sebagai coaching. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Andi. Baik Pak Adi, sebelum kita melaksanakan coaching, Pak Adi sebagai coachnya di sini, yang pertama Pak Adi harus memperhatikan ya hal-hal yang harus dilaksanakan pada saat coaching dan hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita harus fokus ya kepada coaching kita Pak Adi ya. Yang kedua kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coaching kita ya. Dan dalam pelaksanaan coaching nanti Pak Adi harus melaksanakan alur tirta ya Pak Adi ya. Mungkin demikian Pak Adi ya yang harus Pak Adi laksanakan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Pak Adi untuk melaksanakan coach. Silakan Pak Adi. Terima kasih Bu Andi. Baik,
Assalamualaikum Pak Bur. Waalaikumsalam Pak Haji. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya, Pak Bur. Apa yang Pak Bur ini ceritakan pada kesempatan ini? Iya nih Pak Haji, kemarin kan sebentar lagi sekolah saya akan menghadapi akreditasi sekolah ya. Nah, dalam menghadapi akreditasi sekolah itu sampai saat ini kami belum melakukan apa-apa sementara waktunya mepet ya. Kalau sesuai dengan jadwal, tim asesor itu akan datang sudah bulan depan. Sementara kami dan teman-teman itu belum melakukan apa-apa di sekolah seperti itu Pak Haji. Oh, jadi masalahnya Pak Bur ini adalah sekolahnya akan dilaksanakan akreditasi. Iya Pak Haji. Sementara teman-teman belum ada persiapan begitu. Iya Pak Haji seperti itu. Oh, jadi kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita ini? Iya, saya ingin setelah percakapan ini saya mau bagaimana saya dan teman-teman itu bisa segera mempersiapkan persiapan untuk menghadapi akreditasi itu, karena mengingatkan banyak sekali kelembagaan yang ingin disediakan ya, standar-standarnya yang mana harus kita penuhi seperti itu. Betul. Jadi untuk menghadapi akreditasi sekolah itu butuh persiapan. Ya, Jadi kira-kira persiapan sejauh ini apa saja? iya, sampai sejauh ini saya dan teman-teman sebenarnya sudah membentuk tim masing-masing sesuai dengan standar yang ada. Kan kita bagi-bagi itu tim, misalnya ada di standar proses berapa tim di situ, berapa orang, kemudian di sapras berapa orang, di penilaian berapa, seperti itu. Sampai sejauh ini masih seperti itu sih. Iya. Jadi sebenarnya sudah ada persiapan gitu ya. Iya. Kalau bisa tahu kalau skalanya itu 1 sampai 10, persiapan untuk menghadapi akreditasi sekolah Pak Bur ini berada di skala di rentang berapa? Mungkin di skala 6 ya. Karena sampai saat ini kami dan tim belum sampai ke tahap bagaimana melengkapi berkas-berkas dan kesiapan-kesiapan yang ada sesuai dengan lembar yang sudah diberikan seperti itu. Jadi masih ada di rentang 6 ya? Iya Pak Haji. Ya, tentu saja Pak Bur dan bersama dengan teman-teman pasti ada keinginan untuk lebih dari ini. Kira-kira keinginannya Pak Bur itu mencapai skala berapa? Ya, saya ingin skala 10 sih ya. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini bisa sampai skala 10, sehingga nanti pada saat asesor datang, apa yang mereka cari bisa kami siapkan sesuai dengan angket yang sudah diberikan sebelumnya. Iya, luar biasa sekali deh. Jadi harapannya pasti ada di angka 10 ya. Iya. Supaya nilainya itu full. Iya betul Pak Haji. Biasa sekali. Jadi mungkin Pak Bur juga bisa menceritakan lagi kekuatan yang sudah dimiliki sekolah Pak Bur sekarang. Seperti apa? Iya, kalau melihat dari kekuatan sekolah kami itu sebenarnya tidak terlalu kami harus banyak kekurangan itu sudah tidak terlalu banyak lagi yang harus kami persiapkan. Mungkin di segi sarana dan prasarana saja, dengan di bidang penilaian seperti itu, karena selama ini saya lihat Bapak dan Ibu guru belum merampungkan itu. Iya. Sisa merampungkan itu di sarana dan prasarana. Kita tim itu bagaimana sebelum tim turun
semua bisa ada seperti itu. Oh, jadi masih ada beberapa yang harus kita Iya Pak Haji, iya. selesaikan. Jadi sebenarnya persiapannya sudah ada, cuma mungkin ada Iya. yang lain yang masih harus dibenahi lagi. Iya, Jadi iya, seperti itu. jadi kira-kira apa ya hambatan dari Pak Pur atau teman-teman Pak Pur, mungkin ada hambatan kira-kira ada di mana hambatannya? Iya, kalau hambatan mungkin dari segi waktu saja ya, kolaborasi dengan teman-teman itu kami belum betul-betul mengadakan suatu pertemuan khusus untuk membahas itu. Kami belum melakukan itu, jadi mungkin setelah ini kami mau bagaimana setelah karena waktu juga sudah mepet, saya ingin segera dilakukan pertemuan dengan para teman-teman, dengan para tim sejauh mana mereka telah lakukan, telah capai begitu dengan tanggung jawab mereka yang sudah diberikan seperti itu. Ya, betul. Jadi sudah kira-kira solusinya seperti itu ya? Iya. Atau mungkin ada solusi lain? Ya selain itu juga pokoknya kita harus bagaimana ya, betul-betul fokus ke akreditasi ini, mengingat juga sebentar lagi kan sudah mau diadakan penilaian semester ya. Tentu kita fokus di situ lagi seperti itu, sehingga waktu dengan teman-teman untuk mengadakan suatu pertemuan pasti sedikit banyaknya jadi terhambat seperti itu. Iya, jadi rencananya Pak Pur seperti apa ke depannya? Ya rencananya sih saya ingin mengadakan pertemuan dengan tim-tim itu masing-masing di standar-standar itu mana yang sudah terpenuhi, kalau belum terpenuhi ayo mana apa hambatannya seperti itu, sehingga kita bisa menyelesaikan bersama, sehingga pada saat nanti tim asesor datang mereka bisa melihat bukti nyata yang ada di lapangan, sehingga insya Allah sebenarnya kita target akreditasi A ya, mudah-mudahan ya Pak Jian, insya Allah. Ya, saya mau tim yang ada betul-betul bekerja mempersiapkan apa-apa yang diperlukan dalam menghadapi tim asesor itu nantinya. Ya, jadi saya ikut mendukung ini Pak Pur untuk dapat sekolah juga akreditasi kepada akreditasi sekolah Pak Pur. Jadi luar biasa sekali. Nah, Pak Pur mungkin bisa ceritakan apa kira-kira strateginya Pak Pur untuk menghadapi yang sudah mepet ini? Ya, strateginya ya kita harus betul-betul fokus pada kegiatan akreditasi ini, mengingat kegiatan akreditasi ini kan sekali 4 tahun ya. Kemudian tim asesor juga biasanya mencari 2 tahun ke belakang ya, kalau masalah administrasi seperti itu, sehingga saya ingin teman-teman bagaimana administrasi yang mereka cari itu bisa dipersiapkan pada saat mereka datang seperti itu Pak Haji. Jadi dari strategi itu kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan kira-kira berapa? Karena waktunya sudah iya betul, mungkin 1 atau 2 minggu inilah ya bisa semuanya rampung ya, mudah-mudahan teman-teman mau bekerja keras terhadap akreditasi ini. Iya, luar biasa ya. Jadi kira-kira Pak Pur apa lagi ya kurang keberhasilannya Pak Pur dalam menghadapi akreditasi di sekolah ini seperti apa ya? Ya saya mau tim saya yang betul-betul bekerja mempersiapkan apa yang dicari oleh tim asesor tersebut, sehingga nantinya di sekolah kami bisa mendapatkan akreditasi A seperti itu. Iya, sekali. Jadi kira-kira ketika Pak terlaksana ini kegiatan akreditasi sekolah, kemungkinan kan ada gangguan-gangguan. Bagaimana strateginya Pak buat untuk mengantisipasi gangguan ini? Ya, untuk mengantisipasi ya kita berikan motivasi kepada teman-teman, ayo kerja, kalau bukan sekarang kapan lagi, karena ini mepet juga waktunya, yang mengingat waktunya sudah bulan depan ya, kalau kita tidak kerja sekarang keteteran nantinya.
Seperti itu Pak Haji. Luar biasa ya. Jadi Pak Bur, ada ya komitmen ya, yang Pak Bur laksanakan. Kira-kira bagaimana komitmen terhadap rencana Pak Bur? Ya, saya berkomitmen bagaimana saya dan tim bisa bekerja keras mempersiapkan perlengkapan administrasi ini sehingga nantinya sesuai dengan target kita ingin akreditasasi A untuk sekolah kami. Luar biasa Pak Bur ya. Iya Pak. Nah, Pak Bur ya, kira-kira siapa yang dilibatkan dari akreditasi sekolah ini supaya bisa mendukung keberhasilan dari akreditasi? Ya, tentunya selain saya pribadi tidak mungkin saya harus bekerja sendiri, dibutuhkan motivasi, bantuan baik dari teman-teman, ya teman-teman sejawat, kemudian beberapa tim yang sudah kita bentuk, kemudian dukungan dari orang tua siswa juga sangat kami perlukan sehingga nantinya pelaksanaan akreditasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target yang sudah kita tentukan tentunya Pak Haji. Bagus sekali ya. Iya. Jadi, luar biasa sekali ya Pak Bur. Jadi setelah ini Pak Bur mungkin setelah sesi ada tindak lanjut dari pertemuan kita ini. Ya, mudah-mudahan Pak Haji ya, setelah pertemuan ini saya sudah mendapatkan solusi, gambaran bahwa ya ayo teman-teman kita kerja deh. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Karena memang waktunya memang sudah mepet ya. Tim akan segera datang. Kalau kita tidak bekerja mulai sekarang, keteteran deh nantinya. Ya, mudah-mudahan deh. Ya. Jadi rencana untuk bekerja ini kapan ini supaya tidak ketinggalan ini? Ya, seharusnya saya sekarang ya. Sekarang. Ya, saya harus. Ya, bagaimana teman-teman ayo kerja sekarang deh. Ya. Luar biasa sekali ya. Jadi luar biasa sekali. Sekarang Pak Bu, insyaallah saya sebagai teman mendukung sekali dan saya doakan supaya apa yang diharapkan dari sesi A untuk sekolah Pak Bu itu bisa tercapai. Amin. Bagaimana perasaannya Pak Bu? Ya, alhamdulillah saya sangat lega ya. Ini saya stres loh menghadapi akreditasi. Jadi setelah saya mendengarkan Pak Haji, saya merasa lega bahwa ya bagaimana bisa menghadapi akreditasi tentunya dengan lancar dan sukses. Iya, luar biasa sekali. Jadi Pak Bu, saya tunggu di cerita selanjutnya. Oh iya Pak Haji, iya doakan mudah-mudahan. Iya, setelah Saya Pak Haji ya. setelah akreditasi berjalan ya, saya tunggu bagaimana cerita Pak Bu selanjutnya. Oke Pak Haji. Terima kasih Siap. Pak Bu. Oke, Terima kasih. makasih. Selamat. Oke Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Aris dan Pak Bur. Baik Pak Haji, tadi Pak Haji sudah melaksanakan coaching terhadap Pak Burhanuddin dengan permasalahannya dan pada saat coaching Pak Haji sebagai coach ini betul-betul fokus dengan permasalahannya Pak Bur dan Pak Haji betul-betul memperhatikan apa yang menjadi permasalahan Pak Bur dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, menggali potensi yang ada sama Pak Bur dan Pak Haji betul-betul fokus dengan permasalahan yang dihadapi coachingnya. Dan di sini juga Pak Haji telah melaksanakan betul alur peta mulai dari tujuannya apa, identifikasi masalahnya Pak Burhanuddin apa, rencana aksinya, serta tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Pak Bur nanti selanjutnya. Alhamdulillah Pak Haji telah melaksanakan semua itu dalam praktek coaching kita pada hari ini. Terima kasih Pak Haji Haris, terima kasih Pak Burhanuddin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan coaching kita selanjutnya ya. Pak Haji, Pak Bur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.